apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam segala hal. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Insinyur Doni Yusdiantoro MPA, Ketua Komisi Informasi Pusat. Dengan tema kita malam hari ini, buka informasi publik, Anda berhak tahu. Pemirsa, saya sapa dulu. Bapak Doni, apa kabar? Baik, Mbak Olive, apa kabar? Terima kasih sudah bisa hadir pada malam hari ini, Pak. Terima kasih kesempatannya. Pemirsa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah dijalankan. Kita ingin mengetahui seperti apa peran dari teman-teman ini memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apa saja rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar dalam hal keterbukaan informasi publik? Seperti apa juga apabila di negeri ini masih ada blank spot yang tidak bisa mengakses keterbukaan informasi publik ini. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Terima kasih pemirsa. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan Dr. Doni. Pak, seperti yang kita katakan tadi di awal, kita ingin mengetahui seperti apa sih teman-teman dari KIP hari ini memberikan informasi publik terkait dengan beberapa wilayah di Indonesia yang mungkin saja jauh dari akses komunikasi dan bahkan ada yang blank spot. Terlebih di 3T. Silahkan Bapak. Baik, Mbak Olivia, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ditanyakan bahwa bagaimana akses informasi ini menjangkau tidak hanya di daerah-daerah kota besar, tapi kota kecil. Jadi perlu saya jelaskan, Undang-Undang 14 tahun 2008 ini, ya, terutama pasal 23 itu jelas bahwa di situ ada undang-undang itu biasanya harus ada lembaganya. Nah, undang-undang ini adalah kebijakan. Kebijakannya itu kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik. Nah, lembaganya namanya Komisi Informasi. Kalau di Jakarta itu namanya Komisi Informasi Pusat. Kalau di daerah namanya Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Jadi kita ini ada 34 provinsi dan ada 5 kabupaten kota. 1 kota dan 4 kabupaten. Itu Mbak Olive. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu mengatakan bahwa Komisi Informasi ini adalah lembaga mandiri, ya. Lembaga mandiri yang melaksanakan undang-undang tadi dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaannya itu PP nomor 61 tahun 2010. Kemudian tugasnya apalagi? Menetapkan namanya standar layanan informasi publik. Ya. Standar layanan informasi publik ini ukuran-ukuran yang harus dilaksanakan oleh badan publik untuk memberi layanan informasi ke publik dan merespons kalau publik itu menanyakan mengenai informasi. Makanya tadi tagnya itu hak publik untuk tahu. Jadi publik bisa menanyakan ke badan publik informasi-informasi apa yang memang diperlukan dan dibutuhkan oleh publik. Kemudian kalau publik itu sudah menanyakan informasi, ya tadi seperti saya sampaikan, sudah ada standar layanan informasi publik yang dibuat oleh Komisi Informasi. Dan itu berisi apa? Layanan. Ya, layanan itu apa? Ya ukuran-ukuran, standar-standar layanan yang harus dilakukan oleh badan publik itu terkait dengan layanan informasi kepada publik. Kalau publik tidak mendapatkan informasi yang layak, yang pantas, yang patut, publik itu bisa meregistrasi ke Komisi Informasi seluruh Indonesia. Ya kalau di Jakarta bisa ke Komisi Informasi Pusat, kalau di daerah ya di Komisi Informasi Daerah. Registrasi itu ya terkait dengan permohonan yang tidak ditanggapi oleh badan publik.
Kalau sudah ditanggapi ya sudah. Tapi kalau belum ditanggapi, registrasi ke kami, dan by undang-undang, menurut undang-undang kami boleh memanggil, ya, kami bisa memaksa badan publik untuk hadir dalam sengketa informasi publik, ya. Nah, penjelasan sengketa informasi publik ini biasanya diselesaikan dengan dua cara. Satu dengan adjudikasi non litigasi, ya. Adjudikasi non litigasi itu seperti di pengadilan, tapi ini yang diadili itu bukan pidana atau perdata, tapi informasi. Makanya namanya adjudikasi non litigasi. Dan bisa juga diselesaikan secara mediasi. Begitu Mbak Olivia. Oke, Pak Dokter, seberapa penting sebenarnya keterbukaan informasi publik ini untuk masyarakat? Kemudian fungsinya untuk apa? Ya, keterbukaan informasi publik ini sangat penting. Karena apa? Karena di undang-undang kami jelas, masyarakat itu punya hak. Dan hak ini dijamin tidak hanya oleh Undang-Undang 14 2008, tapi dijamin juga oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28F, yang menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak asasi manusia. Ya. Jadi di situ ditegaskan di regulasi, ya, di legislasi kami, legislasi itu undang-undang tadi, Undang-Undang 14 tahun 2008, bahwa publik itu boleh mendapatkan informasi untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan sosialnya. Misalnya, ya, publik ini ingin tahu misalnya masalah pertanahan itu. Dia ini kok minta warga tanah tapi kok tidak diberikan oleh badan publik. Badan publiknya ini dalam hal ini BPN misalnya, Badan Pertanahan Nasional, ya, atau Menteri BPN begitu. Itu boleh meminta dulu ke badan publik. Nah, badan publik di situ dengan standar layanan yang kami berikan tadi, di situ sudah diatur informasi-informasi apa yang harus diberikan. Dan kalau badan publik itu mengecualikan informasi atau merahasiakan informasi, maka badan publik itu harus melakukan uji konsekuensi. Jadi alasan-alasannya harus jelas. Jadi kalau ditanya bahwa seberapa penting, informasi ini sangat penting. Informasi itu memang ya dasar dari semuanya, ya. Dari fakta, ada data dan ada informasi, dan informasi ini bisa digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, informasi untuk kepentingan perorangan, kelompok orang, untuk lingkungan sosialnya, begitu Mbak Olivia. Oke. Kemudian Pak, informasi apa saja sih yang bisa dikategorikan yang bisa menjadi konsumsi publik? Jadi begini, di pasal 9 undang-undang kami itu ada jenis-jenis informasi, ya. Jenis-jenis informasi itu ada, pasal 9 itu ada informasi berkala. Kemudian pasal 10 itu ada informasi serta-merta. Pasal 11 ada informasi setiap saat. Dan pasal 17 seperti tadi saya sampaikan, ada informasi yang dikecualikan. Dan itu hak badan publik untuk mengecualikan informasi. Terus tadi pertanyaannya apa, informasi berkala itu apa? Informasi berkala itu mengenai informasi mengenai keuangan, gitu, mengenai laporan keuangan. Jadi publik kalau pengen tahu badan publik tertentu, misalnya Kementerian Pertanian, ya, di desa-desa, saya pengen tahu laporan keuangannya seperti apa sih? Karena apa? Karena seyogianya badan publik ini kan dibiayai oleh APBN, dan APBN ini berasal dari apa? Dari pajak, ya kan? Dan di sini rakyat itu sebagai prinsipal, ya, sebenarnya semuanya itu dibiayai oleh pajak dan moneter, kan begitu. Nah, informasi berkala itu apa saja? Informasi masalah keuangan, masalah badan publiknya itu sendiri yang harus secara berkala disampaikan kepada publik. Kalau informasi serta-merta itu biasanya informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Yang mengancam hajat hidup orang banyak itu misalnya kalau ada bencana, ya, kalau ada bencana itu badan publik, ya, dalam hal ini misalnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, itu kan ada namanya Badan Meteorologi dan Geofisika, itu harus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dalam 1-2 hari ini akan ada badai, gitu. Kemudian terkait dengan itu, kalau nanti terjadi bencana, Kementerian Sosial juga harus memberikan informasi serta-merta, bantuan dan sebagainya. Ya, itu terkait dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kalau mau ada demonstrasi, kalau mau ada
kerusuhan dan sebagainya harus bisa diantisipasi. Itu namanya informasi serta-merta. Kemudian kalau informasi setiap saat, ya, kalau tadi di informasi berkala itu mengenai badan publiknya, profil badan publiknya dan laporan keuangan, ya, anggaran dan sebagainya. Kalau di informasi setiap saat itu terkait dengan rencana-rencana strategis, ya. Kalau bedanya informasi setiap saat ini tidak harus diumumkan secara berkala, tidak seperti informasi berkala dan informasi serta-merta itu harus dipublikasikan. Informasi setiap saat itu adalah informasi yang tidak dipublikasikan, tapi kalau diminta oleh publik harus diberikan. Misalnya apa? Rencana strategis, program kerja, ya, kemudian program terkait dengan biaya-biaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan badan publik, kemudian standar mekanisme penyelesaian masalah tata laksana, tata kelola, standar operating prosedur, kemudian perjanjian badan publik dengan pihak lain, itu masuk di informasi setiap saat. Dan kemudian ada informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan ini harus juga disampaikan, gitu. Misalnya apa? Misalnya informasi yang terkait dengan proses hukum, gitu kan? Ya, proses hukum itu tidak boleh dibuka karena masih terkait dengan penyelidikan dan penyidikan. Ya, kemudian masalah yang terkait dengan persaingan usaha yang membahayakan pertahanan dan keamanan, yang membahayakan mengenai tidak boleh diungkapkan kekayaan alam, sumber daya alam kita. Kemudian yang terkait dengan ketahanan ekonomi nasional, misalnya rencana pembelian kurs, kenaikan kurs dan sebagainya, itu ya, rencana-rencana itu, gitu. Jadi lengkap Mbak Olivia di undang-undang kami itu. Kalau tadi ditanyakan masalah jenis-jenis informasi apa yang memang harus diketahui oleh publik, saya kira itu. Oke, seberapa yakin sih Pak masyarakat dengan keterbukaan publik ini khususnya dalam hal keuangan atau pendanaan, dan apabila ditemukan dalam tanda kutip di sini rasanya kok seperti ini nih keuangannya, harusnya kan begini. Lah itu masyarakat mesti seperti apa, Pak? Ya, masyarakat tentunya satu, masyarakat itu juga harus punya data, gitu. Ya, lebih bagus lagi masyarakat itu juga punya data. Jadi biasanya itu kan seperti tadi saya sampaikan, biasanya pemohon informasi itu bisa orang, kelompok orang, atau yang berbadan hukum. Ya. Biasanya itu ada dari NGO, non-government organization, atau bisa civil society organization, ya, bisa juga orang, ya, kelompok orang, atau lembaga-lembaga pemikir lah, ya, think tank begitu. Nah, tadi yang ditanyakan bahwa apa yang terkait dengan keanggaran. Ya, seperti tadi saya sampaikan, anggaran itu sesuatu yang harus diberikan, ya. Misalnya anggaran kementerian ini berapa sih? Ya boleh, itu termasuk dalam kategori informasi berkala dan harus dipublikasikan kepada publik, gitu. Ya. Saya kira itu Mbak Olivia. Bisa nih Pak, seperti Bapak katakan tadi kan, kalau misalnya masyarakat ini menumbuhkan kepercayaan kepada mohon maaf di sini misalnya dinas, instansi terkait, biasanya tahun kemarin seperti ini nih anggaran, kok jadinya seperti ini, supaya masyarakat itu percaya bahwa ini benar, seperti itu gimana Pak? Karena kan kalau urusan keuangan ini kan agak-agak sensi Pak. Ya tentunya begini, tentunya seperti tadi saya sampaikan, masyarakat boleh kan hak publik untuk tahu. Jadi misalnya anggarannya sekian, ya, anggaran tahun 2023 itu sekian. Kemudian anggaran tahun 2024 itu mengalami kenaikan atau penurunan, ya. Kok mengalami kenaikan padahal layanan kepada publiknya, ya, bukan hanya layanan informasi publik, layanan kepada publiknya itu berkurang. Publik boleh menanyakan, saya ingin anggarannya berapa, gitu. Kemudian ditanyakan juga bahwa anggaran itu kira-kira untuk alokasi apa saja, ya, gitu. Nah, nanti badan publik harus menjelaskan, gitu. Harus menjelaskan. Misalnya dari alokasi anggaran itu yang diberikan oleh pagu anggaran yang diberikan kepada badan publik itu, badan publik harus bisa menjelaskan ke masyarakat. Dan kalau masyarakat tidak puas, masih ada di undang-undang kita itu 30 hari kerja. Jadi misalnya publik minta permohonan informasi dalam waktu 7 hari, ya, dalam waktu 10 hari harus respon oleh badan publik. Tentunya nanti publik akan melihat bahwa yang saya minta itu anggaran untuk, ya kan, publik bisa minta anggaran secara keseluruhan atau anggaran parsial, gitu kan.
Nah, kemudian nanti tentunya badan publik juga harus menanyakan kepada publik, alasannya apa ya? Gitu kan? Alasannya apa publik minta ini? Oh, kami ini dari lembaga yang memang sudah punya punya referensi melakukan pengawasan atau melakukan kajian-kajian terhadap keuangan badan publik, misalnya begitu. Ya, kemudian dari situ ada komunikasi antara publik dan badan publik. Selama 10 hari badan publik harus memberikan informasi. Nah, tergantung yang diminta itu 10, yang diberikan misalnya 7. Tidak puas, masih ada waktu lagi 7 hari. Ya, 7 hari. Dan kemudian ini ada kerja. Kalau memang sudah terpuaskan, ya sudah, berarti publik sudah mendapatkan haknya, hak memperoleh informasi. Tapi kalau tidak, ini publik masih belum puas, ya publik punya hak untuk melakukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi, dan publik harus mendaftarkan registrasinya ke Komisi Informasi. Nah, kami nanti akan mendalami, ya seperti tadi saya sampaikan di awal, akan ada sidang sengketa informasi. Ya, sidang sengketa informasi itu seperti sidang di pengadilan biasa. Jadi ada pemohon informasi, ada termohonnya, pemohonnya biasanya publik, termohonnya badan publik. Di situ kita akan menggali fakta-fakta dalam persidangan itu, gitu. Nah, nanti outputnya putusan, ya seperti putusan pengadilan, gitu. Nah, putusan ini nanti kalau publiknya misalnya dari hal pendalaman kami di persidangan, tentunya tadi ada mekanisme mediasi ya yang kami lakukan. Kalau bisa dimediasi selesai, ya informasi yang diminta oleh publik diberikan, ya sudah mediasi, kemudian kami keluarkan putusan Komisi Informasi yang menyatakan bahwa registrasi dengan nomor sekian yang diminta oleh publik siapa dan badan publiknya siapa dinyatakan selesai. Tapi kalau mediasinya gagal, mediasinya gagal, kembali lagi ke adjudikasi, ya kami akan melakukan pendalaman-pendalaman lagi, sehingga kami akhirnya juga akan memberikan putusan. Putusan itu bisa membuka informasi yang ditutup oleh badan publik, ya atau memberikan sebagian, gitu. Jadi nanti tergantung fakta-fakta persidangan, begitu Mbak Olivia. Oke, karena tadi Bapak mengatakan ada yang ditutup nih, saya penasaran. Adakah dan pernahkah hal ini terjadi Pak, case to case? Banyak yang ditutup ya. Misalnya yang ini ada beberapa yang ditutup, misalnya yang terkait yang laporan keuangan. Publik minta laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini masih belum selesai, ya. Dan di situ kan disampaikan bahwa badan publik mengatakan kita belum bisa membuka laporan keuangan, walaupun di informasi berkala tadi saya sampaikan laporan keuangan harus dipublish, ya, diberikan sampaikan kepada publik. Alasannya apa? Alasannya belum diaudit, gitu. Dan itu publik, ya di situ ada peraturan di undang-undang kami juga melihat bahwa harus dipertimbangkan juga peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, kalau belum diaudit, belum selesai, ya belum bisa dong disampaikan ke publik, begitu kan? Karena masih dalam masa audit, gitu. Kemudian tadi yang saya sampaikan, ya publik pengen mengetahui perkara, ya pengen kasus di kepolisian. Nah, di situ sudah disampaikan, kan tidak bisa disampaikan ke publik karena masih tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, kalau nanti diberikan ke publik kan malah bisa menghambat proses hukum, gitu, ya kan? Misalnya yang baru-baru ini, misalnya masalah ransomware, gitu kan? Ada judi online dan sebagainya. Ya. Kalau di publik boleh meminta berapa pegawai dalam satu kementerian ini yang terkena judi online, gitu kan? Ya. Kemudian boleh dipublish nama-namanya siapa, ya. Nah, badan publik juga akan mengatakan nanti dulu ini masih ada proses ini, begitu. Tapi nanti kalau badan publik mengatakan oke, pada waktunya nanti kita akan memberikan. Nah, di situ ada komunikasi Mbak Olivia, itu. Nah, tapi prinsipnya itu publik disediakan, ya, mekanisme untuk tahu, gitu. Tapi kalau misalnya informasi masalah badan publik, ya terkait ke badan publiknya anggaran dan sebagainya, harusnya itu disampaikan. Tapi tentunya tadi kan yang ditanyakan apa sih informasinya, apa yang dikecualikan, ya
ya ini aja apa bisa saja yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian kalau misalnya publik mengatakan saya pengen tahu dong gajinya apa gaji dari pejabat badan publik ini, ya itu sesuatu yang harus disampaikan loh, namanya pejabat badan publik, gitu kan. Seperti itu, Mbak Olivia. Oke. Selanjutnya Pak, bagaimana peran dari teman-teman ini sendiri untuk mendorong setiap badan di pemerintahan, baik pusat maupun daerah, supaya mereka ini terbuka Pak, transparan kepada masyarakat, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada dusta di antara kita Pak, katanya Pak. Oke. Jadi kalau begitu kan tadi di undang-undang saya selalu harus bersandar di undang-undang kami. Ya, undang-undang kami kan tadi mengatakan bahwa standar layanan informasi publik kita berikan ke badan publik. Siapa sih badan publik? Badan publik itu ada 7 kategori. Kementerian, ada 34 kementerian. Kemudian ada namanya lembaga pemerintah non kementerian, ada badan-badan, ada BRIN, ada BNN, ada BNPT, ya, kemudian ada BPKP dan sebagainya, itu lembaga pemerintah non kementerian. Kemudian ada lagi yang namanya lembaga non struktural, KPK, KPU, Ombudsman, Komisi Penyiaran, Dewan Pers, itu adalah lembaga non struktural. Komnas HAM, Kompolnas, ya, Dewan Energi Nasional, termasuk klaster badan publik, lembaga non struktural. Kemudian yang lain apa? Ada perguruan tinggi negeri, ada badan usaha milik negara, ada pemerintah provinsi, dan yang terakhir yang nomor 7 adalah partai politik. Nah, ini kita itu memberikan standar layanan informasi publik kepada badan publik itu, supaya badan publik itu diminta atau tidak diminta dia harus memberikan layanan informasi, gitu. Jadi sifatnya apa? Sifatnya proaktif. Badan publik ya, seperti tadi saya sampaikan, dibuat aja, dibikin di websitenya. Dia punya informasi, tapi harus bisa diakses. Diakses itu di websitenya, website badan publik. Ya, kalau sudah bisa ada informasi, tidak bisa diakses ya percuma, harus bisa diakses. Dan kalau diakses juga yang mudah dan dapat dijangkau, kan gitu. Kalau ada informasi tapi tidak mudah dan tidak bisa mudah dijangkau ya percuma. Bisa diberikan di website kanal-kanal informasinya badan publik yang ada, misalnya di Instagram, di websitenya mereka, websitenya badan publik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, badan publik itu dengan standar layanan informasi publik yang kami berikan, dia harus memberikan pencerahan juga kepada masyarakat, ya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kami ini badan publik punya tugas memberikan layanan informasi, itu proaktif, yang responsif. Badan publik harus memberikan kepada sosialisasi, ya, kepada publik bahwa publik juga boleh menanyakan atau memohon informasi ke badan publik. Lah itu sesuai dengan tadi undang-undang kami, ya, membuat standar layanan informasi publik ke badan publik meneruskan kepada publik, ya. Nah, kami akan melihat, kami berinteraksinya dengan publik pada waktu sengketa nanti. Kalau badan publiknya, logika berpikir, kalau layanannya diberikan ke publik bagus, ya kan, kemudian publik minta responnya diberikan dengan bagus, sehingga tidak sampai terjadi sengketa informasi, itu lebih bagus. Tapi kalau sampai terjadi sengketanya berkali-kali di tempat kami, dan pada waktu kami menanyakan kepada publik atau kepada badan publik itu kan ada namanya PPID, itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID ini sangat-sangat penting itu dalam satu siklus keterbukaan informasi. Nah, kami lihat PPID-nya nanti bisa menjelaskan nggak pada waktu sengketa. Kalau ditanya, jangan-jangan nanti badan publiknya juga ngirim PPID-nya, ngirim asal-asalan saja. Nah, itu kami nilai semua, gitu, Mbak Olivia. Nah, tapi kami memang sesuai dengan undang-undang kami itu ini di badan publik, kami memberikan layanan badan publik, dan kemudian kami bisa melihatnya pada waktu Monef, kami Monef juga, jadi kita berikan standar layanan, ya, ibaratnya kalau di mahasiswa itu kita kasih pelajarannya, kemudian kita uji, lah ujinya itu di mana? Di monitoring evaluasi, Monef badan publik itu. Nah, Monef badan publik itu nanti kami akan lihat. Kami mengajukan kuesioner, diisi oleh semua badan publik, kemudian dari situ kita klarifikasi, kemudian nanti di situ kami uji publik, kita panggil, kemudian kita panggil juga juri-jurinya di situ, ya, bisa akademisi, bisa birokrasi, bisa pelaku usaha, bisa masyarakat, dan bisa mass media. Di situ baru kita lihat betul apakah
materi-materi itu dilaksanakan dengan baik. Kita lihat penyelesaian sengketa informasinya bagaimana. Hanya memang ya satu harapan kami itu indeks literasi keterbukaan di masyarakat itu belum ada. Indeks literasi keterbukaan informasi publik. Ya, yang ada adalah indeks keterbukaan informasi publik, Mbak Olivia. Kita punya indeks keterbukaan informasi publik yang dilakukan di daerah-daerah. Ya, nanti kita akan mendapatkan indeks keterbukaan informasi publik masing-masing daerah, dan kami akan mendapatkan dari daerah-daerah itu 34 provinsi, kita akan mendapatkan indeks keterbukaan informasi publik secara nasional. Kurang lebihnya begitu, Mbak Olivia. Kemudian indikator untuk mengukur itu seperti apa, Pak? Mengukur apa, Monef? Ya, indikatornya yang menjadi patokan itu apa? Kemudian ketika di suatu daerah itu dikatakan dia bagus, sosialisasinya bagus juga. Nah, itu ukurannya apa, Pak? Jadi kalau Monef itu ukurannya sarana prasarana. Satu, dia punya nggak sarana prasarananya. Kemudian yang kedua, dia ini jenis kualitas informasinya seperti apa, ya. Jangan hanya yang diberikan informasinya cuma kegiatan aja, foto-foto aja gitu kan. Kan kita lihat kualitas informasinya, ya. Jadi tadi sarana prasarana, kualitas informasi. Kemudian digitalisasi. Zaman sekarang itu kan pakai digitalisasi. Nah, kalau mereka masih pakai cara-cara konservatif tradisional yang diaksesnya aja susah, ya itu juga menjadi penilaian kami. Kemudian yang keempat, komitmen organisasi. Komitmennya pimpinan badan publik gitu. Kan tadi saya sampaikan ada PPD, ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kemudian ada atasan PPD. Atasan PPD itu pejabat administratif tertinggi di badan publik. Jadi kalau di kementerian itu ya sekjen, kalau di lembaga pemerintahan non kementerian sestama gitu. Kalau di perguruan tinggi negeri biasanya wakil rektor atau corporate secretary ya, di satu universitas. Kita lihat, jadi tadi ada satu sarana prasarana, kualitas informasinya, ada digitalisasinya, ada kemudian komitmen organisasi, dan ada juga inovasi-inovasi yang dibuat oleh badan publik, Mbak Olivia. Nah, itu yang monitoring dan evaluasi badan publik. Nah, kalau yang indeks keterbukaan informasi publik, kita biasanya kita membuat pokjada, kelompok kerja daerah. Lah, kelompok kerja daerah ini kami bekerja sama dengan Komisi Informasi Daerah. Nah, kemudian dari pokjada itu, pokjada mengumpulkan informasi ya dari pemerintah provinsi, kemudian ada namanya informan ahli ya. Informan ahli itu yang nanti akan menguji. Dari informan ahli itu nanti ada komponen atau unsur Komisi Informasi Pusat, kemudian ada tim ahli kami yang hadir di sana juga, sehingga kami bisa mendapatkan itu indeks keterbukaan informasi di satu daerah, dan kemudian kita bawa ke pusat yang namanya NAC, ya National Assessment Council, dewan yang menilai masalah indeks keterbukaan informasi secara nasional. Kurang lebih begitu, Mbak Olivia. Kalau sosialisasi dari teman-teman sendiri kepada masyarakat itu seperti apa, Pak? Jangan sampai taunya hanya mungkin di tingkat kabupaten, kota yang ada sarana prasarana komunikasi dan digitalisasi untuk sampai ke daerah yang saya bilang di awal, daerah 3T atau yang blank spot itu seperti apa teman-teman masuk? Ya seperti tadi saya sampaikan, itu adalah badan publik, wajiban badan publiknya untuk seperti tadi memberikan ya, gimana? Bagaimanapun caranya mereka harus. Ya mereka harus, kan mereka tadi kami sampaikan, kan kami kan ada standar-standar. Nah, mereka ini kan punya anggaran. Ya mereka itu dibiayai oleh anggaran APBD, ya kan? Kalau di pusat mereka dibiayain oleh APBN. Kemudian mereka juga punya PPID, ada anggarannya. Dan mereka memang punya public service obligation, kewajiban public service obligation itu kan kewajiban melayani publik, termasuk melayani informasi publik itu, Mbak Olivia. Jadi kami sampaikan bahwa badan publik ya ini ada undang-undang keterbukaan informasi dan Anda harus patuh, Anda harus comply terhadap undang-undang ini, begitu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak, apabila tidak dijalankan oleh teman-teman pemerintahan ataupun yang Bapak sebutkan tadi non kementerian dan lain sebagainya, itu sanksinya apa? Nah, kemudian sanksinya apa juga nih untuk teman-teman yang tidak menjalankan itu sendiri dari komisi ini sendiri? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.
pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka, masih dengan Ketua Komisi Informasi Pusat, Dr. Insinyur Doni. Dengan tema kita malam hari ini, buka informasi publik, Anda berhak tahu. Pak Doni, kita lanjutkan lagi. Ya. Tadi kita sempat terputus, seperti apa sih Pak sanksi yang diberikan ketika teman-teman ini, organisasi, kemudian badan pemerintah tidak menjalankan amanat daripada peraturan ini sendiri, Pak? Jadi begini, Mbak Olivia, di undang-undang kami juga jelas diatur mengenai sanksi, ya, di pasal 52 sampai dengan 57 itu jelas ada sanksi. Sanksi ini tidak hanya ke badan publik, tapi juga sanksi ke publik, gitu. Jadi sanksi ke badan publik itu kalau dia tidak menyediakan atau memberikan atau menerbitkan informasi seperti tadi saya sampaikan, ada DIP dan ada DIK, daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan. Itu badan publik bisa kena denda 5 juta dan atau 1 tahun, kurungan 1 tahun, gitu. Ya. Juga demikian juga dengan publik. Apabila publik itu menyalahgunakan informasi yang diberikan oleh badan publik, dia juga terkena sanksi. Kemudian kalau menghancurkan, merusak atau menghilangkan, misalnya dia tidak menyediakan, kalau menyediakan tadi dendanya 5 juta atau kurungan 1 tahun dan atau. Tapi kalau dia tidak hanya sekedar tidak menyediakan tapi menghancurkan. Jadi sudah ada informasinya dihancurkan, dirusak, dihilangkan, maka dendanya 10 juta dan atau 2 tahun. Gitu. Ya. Dan kemudian kalau ada juga publik yang mengakses atau memberikan daftar informasi dikecualikan, itu namanya daftar informasi dikecualikan, tapi publik ini dia mengakses, memperoleh tanpa izin, atau badan publik memberikan juga tanpa izin, gitu. Itu dendanya 10 juta dan atau kurungan 2 tahun. Begitu Mbak Olive. Jadi memang sanksinya ada di sini, sanksi baik kepada badan publik maupun kepada publik, gitu. Ya, kita lanjutkan kembali. Pak Ketua Komisi Informasi Pusat masih bersama saya, Bapak Doni. Ya, Mbak Olivia. Oke, terima kasih. Pak, langsung saja. Kita tadi berbicara masalah kendala. Apa sih Pak yang menjadi kendala teman-teman ini dalam menyampaikan informasi? Kemudian, apa alasan selain daripada yang dikatakan Bapak tadi, kalau organisasi atau badan pemerintahan itu lambat, dalam tanda kutip, memberikan informasinya? Jadi begini Mbak Olivia, kendalanya kalau kendalanya ada di pemohon informasi, ya biasanya pemohon informasi ini tidak dilengkapi dengan legalitas. Jadi mereka itu kadang-kadang ya tidak tahu karena apa tadi? Karena badan publik ini yang tadi kita memberikan standar layanan informasi yang disampaikan ke publik harus diberikan secara proaktif. Tapi ada beberapa kendala badan publik harus membuka diri. Ya kadang-kadang ada beberapa ya pimpinan-pimpinan badan publik yang tidak merasa nyaman dengan keterbukaan informasi publik. Gitu. Ya itu kendalanya. Masih banyak pimpinan badan publik yang menganggap ini tidak penting, keterbukaan itu tidak penting. Udahlah, yang paling penting itu kita bekerja dengan baik saja, begitu. Padahal di sisi lain publik juga perlu tahu dong. Karena apa? Karena seperti tadi saya sampaikan, badan publik ini kan dibiayai oleh APBN dan APBD, anggaran dari pendapatan negara dan pendapatan nasional negara kan gitu. Itu kendalanya banyak pimpinan badan publik dari sisi badan publiknya. Kemudian dari sisi badan publiknya itu ada beberapa juga yang tidak menganggap ini penting. Yang kalau tadi pimpinan badan publik karena dia tidak menganggap ini penting, anggarannya juga tidak diberikan. Kan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini kan perlu juga dukungan sumber daya manusia, dukungan sumber daya keuangan, gitu. Nah ini tidak diberikan. Jadi tidak ada yang menangani secara serius apa yang kita berikan kepada badan publik. Kita sudah memberikan standar lain, melakukan sosialisasi, melakukan bimbingan teknis,
ya melakukan FGD, forum grup diskusi, tapi ya badan publiknya itu hanya mengirim orang-orang ya yang paling penting ada kehadiran orang-orang dari badan publik tanpa dia memberikan pembekalan yang cukup, kapasitas, kompetensi yang cukup di pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, kalau yang itu kurang lebih dari sisi badan publik. Nah, kalau dari sisi publik, ya, publik ini tadi karena dia tidak diberikan layanan informasi publik karena dia badan publiknya tidak nyaman dibuka, ya informasinya kurang gitu. Informasinya kurang. Apalagi ya ada beberapa kendala, misalnya tidak disediakan sarana prasarana, tidak ada tempat PPID-nya jauh di dalam, ya. Kalau di TNI atau di kepolisian itu PPID itu harusnya kan yang bisa dijangkau kalau masyarakat mau hadir. Kalau tidak ya disediakanlah website yang baik gitu, yang bisa diakses. Tidak hanya tersedia informasi seperti tadi saya sampaikan, tapi bisa diakses, dan kalau diakses harus murah lah, harus murah ya, dapat dijangkau. Saya kira itu. Kemudian kendala-kendalanya yang dari kedua belah pihak. Ya persepsi tadi yang saya sampaikan, persepsinya badan publik, persepsinya publik, wah saya boleh dong minta semua informasi, ya. Karena apa? Karena kan, ya saya kan berhak untuk tahu lah. Padahal kan permintaan informasi atau permohonan informasi itu juga harus dilandasi dengan kriteria-kriteria tertentu, begitu. Apakah ya tidak mungkin, mohon maaf, misalnya orang yang tidak dalam bidangnya, ya. Orang tidak dalam bidangnya, tapi dia meminta informasi yang misalnya informasi mengenai analisa mengenai dampak lingkungan, padahal dia sendiri organisasinya nggak jelas, gitu kan? Dia tidak terkait langsung dengan lingkungan itu, gitu. Nah ini juga persepsi ini merupakan kendala juga, ya. Badan publiknya mengatakan bahwa kok pengen masih semua kok pengen diminta, gitu kan? Kita kan harus kerja dan kerja, ya. Padahal di situ ada PSO tadi, Public Service Obligation, kewajiban untuk memberikan layanan publik termasuk layanan informasi publik. Jadi kurang lebih itu Mbak Olivia kendala-kendalanya. Oke, kalau teman-teman dari KIP sendiri support untuk media seperti apa Pak? Kadang kan antara media dengan badan publik ini juga masih suka dalam tanda kutip di sini Pak, nggak kompak Pak, nggak sefrekuensi. Jadi kalau di Komisi Informasi Pusat, KI Pusat ya, karena saya ada di KI Pusat dan perlu diketahui bahwa KI Pusat ini dengan KI Daerah itu, KI Daerah melaksanakan daripada standar layanan. Jadi kami yang membuat peraturannya, Mbak Olivia. Jadi dari Undang-Undang Dasar 45 ada undang-undang, kemudian undang-undang kami turunkan dalam bentuk peraturan Komisi Informasi. Perki itu ada perki standar layanan informasi publik, ada PPSIP, pedoman penyelesaian sengketa informasi publik, kayak gitu. Kemudian ada perki-perki lain. Nah, di sini itu kami kalau di Komisi Informasi Pusat, pada waktu kami melakukan sidang dan ada putusan, dan putusan itu yang bersifat strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya masalah pertanahan, gitu, masalah BPJS dan sebagainya, kami akan mengundang wartawan. Kami punya aula, ya, aula kami, ya, aula keterbukaan, ada aula. Biasanya kami majelis komisioner itu salah satu mengumumkan kepada wartawan. Kami punya semacam jadwal rutin ya untuk mengkomunikasikan ini dengan wartawan. Jadi putusan-putusan apa yang sudah dihasilkan atau surat edaran apa yang akan kita keluarkan terkait dengan putusan-putusan yang sudah final. Ya, final itu artinya di tempat kami tapi tidak dibanding oleh pemohon maupun termohon. Ataupun kalau dibanding di Pengadilan Tata Usaha Negara, final ya, dalam 14 hari tidak ada banding lagi, artinya itu sudah final, kami umumkan gitu. Nah, kami memang menjalin hubungan dengan media massa karena tadi dengan media massa ini supaya masyarakat ya tahu, oh ya, putusan yang dihasilkan oleh Komisi Informasi itu ternyata bermanfaat juga untuk masyarakat. Misalnya, oh, warga tanah itu bisa dibuka. Kemudian hak guna bangunan itu bisa diminta, ya, yang kadang-kadang memang agak susah gitu kan prosedurnya. Kemudian AMDAL itu sesuatu yang terbuka ya, analisa mengenai dampak lingkungan. Ya, kurang lebihnya begitu, Mbak Olivia. Oke. Kemudian Pak, yang paling ratingnya tertinggi itu diminta oleh masyarakat itu apa sih Pak? Nah,
Dari catatan teman-teman komisi pertanahan. Yang kedua biasanya masalah kebijakan, ya, kebijakan regulasi, ya, regulasi. Kemudian yang ketiga itu biasanya masalah anggaran, gitu. Oke. Kalau untuk ini sendiri Pak, kita kan biasanya sering mendengar, kemudian setiap tahun pasti ada laporan mendapatkan apresiasi nih tanpa pengecualian, tetapi dengan catatan. Nah, itu seperti apa Pak? Kalau kita ingin meminta kepada instansi ataupun badan pemerintah itu, seperti apa kita mengajukannya Pak? Karena kan kita penasaran nih, ini mendapatkan reward tetapi ditulis di bawahnya catatan. Jadi gini Mbak Olivia, kami itu juga dari hasil Monef kami itu terbuka itu. Jadi misalnya Monef 2023, kemudian hasil indeks keterbukaan informasi publik kita sampaikan, dan itu bisa diakses di websitenya Komisi Informasi Pusat, gitu. Ya, dari situ kemudian publik juga melihat, oh, kalau Badan Usaha Milik Negara Pertamina itu statusnya apa sih, informatif. Oh, informatif yang keberapa kan ada nilai-nilainya dan sebagainya, gitu. Jadi kita sampaikan itu kepada masyarakat, gitu. Nah, dari situ ya baru masyarakat ini bisa tadi yang disampaikan, kok statusnya informatif tapi kebermanfaatannya belum ada. Nah, masyarakat bisa juga, ya, masyarakat bisa bisa memohon informasi tadi, ya. Pemohon informasi itu tentunya ada formnya juga ada tuh, form permohonan informasi, kemudian di situ apa yang diminta, permohonan apa saja yang diminta, kemudian harus melampirkan data-data yang jelas, gitu kan. Kemudian nanti kalau dari bisa diakses lewat email atau lewat, jadi publik tidak harus datang ke badan publik yang bersangkutan. Nah, di situ ya kalau tadi misalnya ya badan publik ini sudah punya WTP dan sebagainya, ya diminta saja. Ya kami minta laporan bahwa badan publik ini dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Atau kami lihat ada catatan-catatannya, ya diminta saja Mbak Olivia, ya diminta saja di badan publiknya itu. Seperti apa Pak caranya? Begitu. Kita mengajukan bersuratkah, kemudian seperti Bapak katakan tadi menunggu 14 hari atau seperti apa Pak? Kemudian apa yang harus kita lampirkan? Ya, tentunya begini, kalau masalah misalnya publik meminta sesuatu ke badan publik kan harus disiapkan dulu, kan gitu. Ya, mereka kan harus menyiapkan, kan tidak bisa langsung begitu kan. Ya, apalagi kalau permintaannya itu sesuatu yang harus dikoordinasikan juga ke satkernya, satuan kerja. Ya. Jadi mintanya di Kementerian Pertanian, tapi dia minta beberapa satker, kan harus dikomunikasikan dulu. Makanya ada waktu 10 hari gitu. Dan dalam waktu 10 hari itu diberikan atau tidak, atau kalau diberikan itu sesuai atau tidak seperti yang diminta itu. Kalau selama 10 hari itu sudah diberikan, ya udah selesai. Tapi kalau tidak diberikan, ya, atau diberikan mintanya 10, diberikan cuma 7, ditanya lagi, kan 10 tambah 7 hari, gitu kan. 7 hari lah, 7 hari itu minta lagi, email lagi, atau bikin email atau bikin permintaan lagi. Yang saya minta ini yang 7 oke, tapi yang 3 kok belum dipenuhi, gitu kan. Mengenai masalah ini misalnya masalah anggaran atau masalah audit atau apa misalnya belum nggak dijawab, itu ditanya lagi, masih ada waktu 7 hari. Nah 7 hari itu badan publik mungkin tidak cukup 7 hari, tambah lagi 7 hari sampai dengan total 30 hari kerja, gitu Mbak Olive. Okay. Kalau 30 hari kerja publiknya tidak puas, registrasi ke Komisi Informasi nanti akan ada panggilan sidang, gitu, sidang sengketa informasi publik yang harus dihadiri badan publik sebagai termohon dan publik sebagai pemohon. Biasanya yang hadir itu adalah PPID, ya, atau PPID pelaksana atau staf daripada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kurang lebihnya begitu, Mbak Olivia. Oke, kemudian Pak, capaian teman-teman. Saya membaca beberapa artikel juga bahwa teman-teman ini sering mendapatkan penghargaan. Menurut teman-teman komisi sendiri, seperti apa capaian yang sudah dilakukan teman-teman? Teman-teman itu badan publik maksudnya? Yes, badan publik dan juga Komisi Informasi Publik sendiri seperti apa?
Oke, jadi kalau capaian-capaian itu seperti tadi saya sampaikan, kami kan selain kami memberikan materi-materi, ya, analoginya kalau kami itu dosen, kami ada yang di kami itu kan ada 7 komisioner, ada ketua, ada wakil ketua, ada komisioner bidang. Ya, komisioner bidang itu ibaratnya dosen lah gitu. Ya. Kalau ketuanya itu misalnya kepala program studinya lah gitu. Nah, setelah dia ada, jadi ada komisioner bidang edukasi, sosialisasi dan advokasi. Ya. Kemudian dia memberikan ya tadi bimbingan teknis, sosialisasi, edukasi, advokasi kepada badan publik. Ya, dengan harapan badan publik juga memberikan layanan seperti apa yang kami sampaikan begitu. Nah, kemudian dinilai. Ya, dinilai itu kami punya target yang ditargetkan, kami kan lembaga negara. Jadi ada target namanya target RPJMN, Rencana Pembangunan Menengah Jangka Nasional. Target kami ya Monef itu misalnya Monef tahun 2020 kami ditargetkan 35 badan publik informatif, kami bisa mencapai 60. Ya, 2021 kami ditargetkan itu 40, kami capai 84. 2022 98 kami capai 122. 2023 kemarin kami ditargetkan 90 ya. Kami mencapainya 90 kami mencapainya 139. Ya, sebelum tahun 2022 98 kami mencapai 122. Jadi kami selalu over daripada target. Itu targetnya sekian tapi kami melebihi. 2024 ini kami ditargetkan 130 lah. Monefnya itu baru tanggal 3 Juli nanti kita mulai sosialisasi lagi. Jadi setiap tahun kita melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, kemudian forum FGD ya kan. Kemudian kami menyebar SEQ namanya, Self Assessment Questionnaire. Jadi badan publik harus mengisi tadi sarana prasarana dan sebagainya. Nanti kami mengklarifikasi dan kami akan memanggil dalam uji publik ya. Memanggil pimpinan badan publik. Kemudian keterbukaan informasi kami juga ada targetnya Mbak Olivia. Jadi target-target itu misalnya target yang terakhir kemarin kami ditargetkan 73, kami mencapai 75,40. Kemudian penyelesaian sengketa informasi juga ada targetnya. Target tahun ini 110. Jadi registrasi yang masuk itu harus kami selesaikan. Harus bersidang terus ya. Ada waktu hari-hari yang memang kami sepakati untuk sidang sehingga kemarin kami targetnya itu kemarin 90 register tapi kami selesaikan 110 ya, target sekarang 110 ya, kami harus menyelesaikan lebih dari 110 atau minimal 110 dari registrasi yang masuk. Jadi memang itu ukuran daripada kami tadi Mbak Olivia menanyakan apa sih capaian-capaian dari Komisi Informasi Pusat ataupun Komisi Informasi Daerah, ya tadi target IKIP, target Monef, badan publik, berapa jumlah badan publik yang informatif, kemudian ada target IKIP, indeks keterbukaan informasi publik. Nah kalau targetnya badan publik ya tadi dia pencapaian status tadi informatif menuju informatif atau dia tidak informatif. Dan perlu dicatat ya Mbak Olivia bahwa ya tahun kemarin itu seperti tadi saya sampaikan tahun 2023 dari 90 target badan publik yang informatif ya harus ditargetkan kita mencapai 139. Tahu nggak? Yang tidak informatif berapa? 147. Loh, masih banyak Pak. Ya, masih banyak 147. Kemudian jumlahnya berapa totalnya? 368 yang kami monef badan publik. Ya, jadi kan ada kategori informatif, menuju informatif, tidak informatif, cukup informatif, kurang informatif, tidak informatif. Yang informatif 139, yang tidak informatif 147, yang di tengah-tengah ini menuju informatif ada 43, cukup informatif ada 13, dan kurang informatif ada 27. Nah, ini kami dekati dengan apa? Kami kemarin yang menuju informatif, cukup dan kurang ini kami bikin semacam workshop ya. Kemudian kami minta yang badan-badan publik yang informatif itu memberikan bimbingan teknis. Jadi kemudian ada kunjungan ya di Bandung kemarin kami mengunjungi KAI ya, KAI Jasa Kereta Api Indonesia yang memberikan jasa layanan ini transportasi. Kemudian kami mengunjungi Bio Farma ya, Unpad dari gimana? Melakukan komunikasi terus dengan teman-teman ini, baik yang sudah bagus dan yang masih harus di-up lagi. Oh iya, jadi mereka tidak hanya
tidak hanya kita di ruangan, tapi kita ajak mereka. Kita ajak mereka tuh hadir di PPID-nya Badan Publik Informatif, di PPID-nya Kereta Api yang pencapaiannya luar biasa, di Unpad, di Bio Farma, gitu kan, dan satu lagi di Dinas Provinsi Jawa Barat, ya, di kantornya Dinas Provinsi Jawa Barat, gitu Mbak Olivia. Berhubung kita sudah berada di segmen terakhir Pak, yang menjadi harapan Bapak sebagai Ketua KIP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu apa Pak? Ya tentunya satu ya, kita ini kan seperti tadi saya sampaikan, bahwa undang-undang kita ini hanya menyediakan bahwa kita tuh menetapkan standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi baik melalui adjudikasi maupun mediasi. Nah, ini tentunya ya Mbak Olivia, kita ini masih berharap, tapi pertanyaannya publik itu kenal nggak sih dengan Komisi Informasi? Nggak kenal, banyak nggak kenal publik. Karena apa? Karena kami tugasnya hanya memberikan standar layanan kepada badan publik. Badan publik lah yang meneruskan layanan tadi ke publik, gitu kan? Proaktif maupun responsif. Ya, responsif kalau ada permohonan. Kalau nggak ada permohonan, dia harus menyelesaikan. Nah, ini kami harapannya bahwa ya kami ini harus diperluas. Kita itu tidak hanya di badan publik, tapi kita harus juga didorong untuk melakukan juga indeks ya, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung terkait dengan publik. Tidak hanya kami ketemu publik itu pada waktu sengketa informasi publik gitu Mbak Olivia. Ya, jadi kita ini katakanlah membuat indeks literasi keterbukaan informasi publik. Literasinya di masyarakat seperti apa sih? Kemudian hal-hal lain ya. Ya memang terkendalanya satu lah. Kita ini sepertinya dikasih tugas dan wewenang yang besar sekali, tapi tidak didukung oleh sumber daya yang ini. Ujung-ujungnya ya anggaran gitu. Ya kami tidak bahwa sekarang semua badan publik juga masalah anggaran. Tapi satu lagi ya, bahwa memang informasi ini kan demikian luas, gitu. Informasi demikian luas, kebutuhan masyarakat akan informasi demikian besar, tapi kami ini sebagai lembaga negara hanya mempunyai kapasitas yang masih belum optimal, minimal. Makanya kami juga sedang mengajukan kajian revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Antara lain apa? Antara lain kami ini dengan Komisi Informasi Daerah itu masih sendiri-sendiri Mbak Olivia. Daerah dibiayai oleh gubernur, ya, oleh pemerintah provinsi, kami dibiayai oleh APBN, kan gitu. Nah, biasanya itu kan masih tergantung, masih ketergantungan interdependensinya kepada pihak lain itu masih sangat besar sehingga yang saya sampaikan tadi sebagai lembaga mandiri ini ya kadang-kadang masih kurang mandiri begitu. Ya, itu harapannya. Ya, selain itu kami juga sedang membuat satu portal ya, ini portal keterbukaan informasi. Jadi artinya apa? Yang namanya lembaga Komisi Informasi ini pertanyaannya apa? Ya harus tahu semua informasi walaupun dari informasi dari badan publik, dari publik. Jadi kami juga sedang mengupayakan tambahan untuk membuat satu portal. Portal itu isinya apa? Isinya akun badan publik, isinya Monef, PSI. Jadi masyarakat itu bisa mengakses langsung, putusan-putusannya apa saja sih, gitu. Register saya itu apa saja sih, dan itu terkoneksi antara pusat dan seluruh daerah seluruh Indonesia. Jadi seperti itu Mbak Olive kurang lebihnya. Kita tunggu Pak realisasinya. Ya. Oke, karena kita sudah berada di akhir acara, saya mengucapkan terima kasih Pak kepada Bapak Dr. Insinyur Doni Yusgiantoro MMMPA selaku Ketua Komisi Informasi Pusat sudah berbagi bersama kami pada malam hari ini. Kami ingatkan kembali, undang-undang memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Dengan catatan kecuali beberapa informasi tertentu. Pemirsa, akhir kata saya Olivia Teja bersama rekan-rekan yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.